Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Nurul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tin Maratul Fadinah, NIM 2219075, kelas BBAB. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu strategi pembelajaran, kemudian metode dalam pembelajaran, dan kemudian evaluasi dan umpan balik. Oke, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Kata strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Freiberg dan Discroll yaitu dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Pemberian materi pembelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dan konteks yang berbeda pula. Kemudian menurut Gerlach dan Eli mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Kemudian menurut Dick dan Carey yaitu berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Kemudian strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode dan teknik pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu metode dalam pembelajaran, itu ada 11. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara langsung menggunakan lisan. Metode ini memang dianggap sebagai paling praktis dan ekonomis, namun seorang guru harus menggunakan metode ceramah secara menarik agar siswa tidak cepat bosan. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini metode yang selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat langsung dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Kemudian metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini sebenarnya sama dengan metode ceramah. Cuman metode ceramah plus ini biasanya disertai dengan metode lainnya serta menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara guru dan murid. Kemudian metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa itu sendiri. Kemudian metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung
materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan seperti biologi, fisika, dan kimia atau sebagainya. Kemudian metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan pada metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru. Misalnya siswa diajak ke museum yang bersejarah. Kemudian metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan siswa dengan merangsang, memaafkan atau memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, guru memberikan pertanyaan kepada murid. Kemudian metode perencanaan. Pada metode ini siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perencanaan skema, data, grafik, dan yang lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. Kemudian metode debat. Metode debat ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah metode mind mapping. Metode pembelajaran ini merupakan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir, sampai masalah itu selesai. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu yang menggunakan instrumen, dan hasilnya dapat dijadikan pula sebagai tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan, yaitu dengan cara menilai ataupun mengukur. Menilai bersifat kualitatif dan mengukur bersifat kuantitatif. Evaluasi bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya bagi peserta didik, bagi guru, bagi pembimbing sekolah, juga untuk orang tua. Dapat dimengerti tujuan utama dari evaluasi yaitu dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian dan berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok, mengetahui taraf kesiapan peserta didik ketika pembelajaran, membantu guru untuk mengetahui potensi yang dimiliki peserta didiknya, serta memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua. Kemudian untuk prinsip-prinsip evaluasi meliputi 4 hal. Yang pertama, keterpaduan, keterlibatan siswa, koherensi, dan yang terakhir pedagosis. Kemudian umpan balik. Umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian hasil belajar. Adapun untuk fungsi umpan balik meliputi tiga fungsi, yaitu yang utama ketika melakukan umpan balik antara lain fungsinya informasional, fungsi motivasional, dan yang terakhir adalah fungsi komunikasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai strategi pembelajaran, kemudian metode dalam pembelajaran, dan evaluasi dan umpan balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.